Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Pemirsa Zayan TV, semoga Allah muliakan kita semuanya dengan ilmu dan amal yang bermanfaat. Kita akan bahas lagi dari program Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan sebuah pertanyaan dari seorang penulis buku, namanya yang kita kenal dulu Hilman, ya. Cuma kita lebih kenal dengan dia sebutan Hilman Lupus, ya. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Agus Hendra. Saya mau tanya, kita sering sekali mendapat nikmat dari Allah sehingga tak terhitung betapa banyaknya nikmat itu. Yang saya mau tanya, bagaimanakah cara kita bersyukur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang bagus dari hamba Allah Hilman Lupus. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau hidayah petunjuknya, hidayah untuk istiqomah di atas syariatnya, Quran dan Sunnah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang kita rasakan, yang kita dapat, baik nikmat yang sudah kita rasakan atau nikmat yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah? Abu Al-Mughirah jika ditanya tentang kabarnya, beliau menjawab, pagi ini kita tenggelam dalam nikmat dan lemah dalam bersyukur. Rabb kita menampakkan cintanya kepada kita, padahal dia tidak membutuhkan kita. Sedangkan kita menampakkan kebencian kepadanya, padahal kita sangat membutuhkannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata yang luar biasa dari Abu Al-Mughirah. Betapa Allah Subhanahu wa taala selalu kita memberikan kita kenikmatan dan kenikmatan. Tapi sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah selalu berbuat baik kepada kita. Sedangkan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menyatakan kebencian kepadanya, malas dalam menjalankan perintahnya, padahal kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang pertama, beribadah dengan giat kepada Allah adalah bentuk dari rasa syukur. Ketika Anda banyak beribadah kepada Allah, itu adalah bentuk syukur. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah dengan berzikir. Maka ketika Anda rajin berzikir pagi, sore, habis sholat, sebelum tidur, bangun tidur, setiap keadaan Anda berdoa, berzikir kepada Allah, maka Anda termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam dan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kemudian ditanyakan kepada beliau, engkau melakukan semua itu padahal Allah mengampuni dosa-dosamu, baik yang sudah maupun yang berlalu? Maka beliau menjawab, afala akuna abdan syakur, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah sudah menjamin surga buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan dosanya yang dulu dan yang akan datang. Maka beliau membalas semua kebaikan-kebaikan Allah kepada beliau dengan cara beribadah, dengan cara berzikir, dengan cara sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Dan jawaban beliau dari pertanyaan Aisyah hanya simpel sekali, aku pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka buat semuanya pemirsa Zain TV, kalau Anda bersyukur kepada Allah,
banyakin ibadah. Ya, banyakin zikir. Nah, itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk syukur kepada Allah adalah dengan berbuat kebaikan kepada siapapun adalah bentuk dari rasa syukur. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kenikmatan adalah keadaan yang baik. Ada yang mengatakan kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Saya ulangi, kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Ini dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, penjelasan hadis nomor 5933. Jadi beliau menyimpulkan bahwa ketika Anda bersyukur kepada Allah, ya, berbuat baiklah kepada orang. Berbuat baiklah kepada siapa saja. Ada sebuah perkataan yang bagus dari perkataan orang bijak. Kita berbuat baik bukan karena yang kita tolong orang baik. Kita berbuat baik karena memang kita orang baik. Kita berbuat baik karena kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum menjadi orang bersyukur kepada Allah, antum senyum dengan orang lain, antum berbuat baik, berkata-kata baik dengan orang lain, antum bersedekah, maka itu adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat baik kepada siapapun. Yang kemudian yang ketiga, bagaimana cara bersyukur? Yaitu dengan menjauhi larangan adalah bentuk dari rasa syukur. Ketika kita meninggalkan larangan zina, kita meninggalkan larangan mabuk, kita meninggalkan melakukan hal-hal yang diharamkan, ya merokok, ya, dan apalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah bagian daripada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Battal rahimahullah berkata, dan termasuk syukur kepada Allah adalah, kata beliau, menjauhi larangan-larangannya. Saya ulangi, kata Ibnu Battal dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa termasuk syukur kepada Allah adalah dengan meninggalkan larangan-larangannya. Maka siapa yang melalaikan hal itu, maka dialah adalah orang-orang yang tertipu. Masyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tinggalkan kesyirikan, maka Anda termasuk bersyukur kepada Allah. Tinggalkan, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah, khamr atau mabuk, ya, meminum minuman keras. Tinggalkan larangan-larangan Allah, perzinahan. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ketika kita bisa meninggalkannya, ketika kita menghindarinya, maka kita termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bentuk syukur kepada Allah yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Berdoalah. Ya, berdoalah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Maka di setiap penghujung salat, janganlah kamu lupa membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan baik kepadamu. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi bagaimana cara-cara kita bersyukur kepada Allah. Ya, yang tentu yang utama dan yang utama adalah meyakini bahwa semua yang kalian dapatkan di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk jadilah orang yang bersyukur dengan cara berzikir kepadanya, dengan cara meninggalkan larangannya, dengan cara berbuat baik kepada siapapun, ya. Yang terakhir, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita setiap di penghujung salat. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ucapkan Allahumma a'inni
ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan baik kepadamu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.